Berikut ini adalah sampel-sampel yang digunakan ketika melakukan identifikasi terhadap anion. Di antaranya ada klorida, bromida, iodida, CNS, CH3COO, karbonat, fosfat, tiosulfat, nitrat, sulfat, dan juga borat. Sampel yang pertama adalah analisis ion klorida. Pada reaksi ini, larutan NaCl ditambah perak nitrat akan menghasilkan endapan putih yang larut dalam amonium berlebih. Ini adalah hasil setelah larutan sampel ditambahkan perak nitrat. Endapan putih yang terbentuk kemudian larut dalam amonium berlebihan. Reaksi yang kedua adalah larutan NaCl ditambah dengan merkuronitrat akan terbentuk endapan putih merkuroklorid. Reaksi yang ketiga adalah larutan NaCl ditambah dengan timbal asetat akan menghasilkan endapan putih yang larut jika dipanaskan. Melakukan reaksi pemanasan diharapkan dilakukan di tempat yang terbuka dan jauh dari banyaknya cairan atau zat kimia.
Sampel yang kedua adalah ion bromida. Larutan sampel kalium bromida ditambahkan asam sulfat encer pada suhu kamar, maka tidak akan timbul gas. Namun apabila dipanaskan akan timbul gas HBr coklat kuning. Larutan garam bromida yang dipanaskan akan timbul gas HBr coklat kuning. Reaksi yang kedua adalah larutan garam bromida ditambahkan dengan perak nitrat akan terbentuk endapan kuning yang tidak larut dalam asam nitrat, namun larut dalam natrium tiosulfat. Endapan kuning tidak larut dengan penambahan asam nitrat. Endapan kuning larut setelah ditambahkan natrium tiosulfat. Ion bromida pada fluoresensi UV dengan panjang gelombang 254 berpendar warna merah. Namun pada percobaan tidak terjadi pendaran warna merah di bawah fluoresensi lampu UV. Reaksi selanjutnya adalah ion bromida ditambahkan dengan asam sulfat pekat, kemudian dicampur menggunakan kloroform, akan terjadi perubahan warna pada lapisan kloroform. Tapi ingat, penambahan larutan asam sulfat pekat harus dilakukan pada lemari asam.
Setelah ditambahkan asam sulfat pekat, kemudian ditambahkan kloroform, dan lihat perubahan warna pada lapisan kloroform. Selanjutnya adalah analisis ion iodida. Yang pertama, sampel garam iodida ditambahkan perak nitrat akan timbul endapan kuning yang tidak larut dalam asam nitrat. Endapan ini kemudian larut dalam natrium tiosulfat. Reaksi selanjutnya adalah garam iodida ditambahkan kalium perklorat dan sedikit asam nitrat akan terjadi pembebasan I2. Kemudian jika ditambahkan kloroform akan terjadi perubahan warna. Reaksi selanjutnya, sampel garam iodida ditambahkan dengan kupri sulfat akan terjadi endapan coklat, yang jika ditambahkan natrium tiosulfat akan terjadi perubahan warna.
Reaksi selanjutnya adalah garam iodida ditambahkan dengan asam sulfat pekat, kemudian dicampur dan ditambahkan kloroform, maka akan terjadi perubahan warna pada lapisan kloroform. Percobaan selanjutnya adalah pada ion tiosianat. Reaksi yang pertama, larutan kalium tiosianat ditambahkan dengan perak nitrat akan terdapat endapan putih perak tiosianat. Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel kalium tiosianat ditambahkan dengan besi 3 klorida akan terjadi warna merah darah dari ferritidomida. Reaksi selanjutnya adalah larutan kalium tiosianat ditambahkan dengan merkuri nitrat akan terjadi endapan putih yang larut dalam tiosianat berlebih. Reaksi selanjutnya adalah larutan natrium nitrit ditambahkan asam sulfat encer, maka akan timbul gas berwarna coklat.
Reaksi selanjutnya, larutan natrium nitrit ditambahkan Ki dan diasamkan dengan asam sulfat encer akan dibebaskan I2. Bila ditambahkan kloroform, maka lapisan kloroform tersebut berwarna ungu. Percobaan selanjutnya adalah pada sampel ion asetat. Reaksi yang pertama, larutan sampel natrium asetat ditambahkan dengan FeCl3 akan terjadi larutan coklat. Jika dipanasi, larutan tersebut akan mendapatkan endapan warna coklat dari ferromerkuroasetat. Setelah ditambahkan FeCl3 kemudian dipanasi, maka akan terbentuk endapan warna merah. Reaksi selanjutnya, larutan sampel natrium asetat ditambahkan H2SO4 pekat dan etanol kemudian dipanasi, maka akan tercium bau ester etil asetat. Setelah ditambahkan H2SO4 dan juga etanol kemudian dipanasi, maka akan tercium bau ester etil asetat. Berikut ini adalah teknik untuk mencium aroma ester etil asetat setelah larutan dipanasi. Analisis selanjutnya adalah untuk ion karbonat.
Reaksi yang pertama adalah sampel karbonat ditambahkan asam sulfat encer akan timbul gelembung gas. Gelembung gas ini apabila dikenakan pada batang pengaduk yang dibasahi dengan BaOH, maka tetes air barit akan menjadi putih. Reaksi selanjutnya, pada sampel karbonat, jika ditambahkan perak nitrat, akan terjadi endapan putih perak karbonat. Bila ditambahkan perak nitrat berlebih, maka larutan berubah menjadi kuning. Reaksi selanjutnya, pada sampel karbonat, jika ditambahkan BaCl2 akan terjadi endapan putih barium karbonat yang larut dalam asam nitrat atau HCl encer. Reaksi selanjutnya, pada sampel karbonat ditambah dengan Pb nitrat akan terbentuk endapan putih timbal karbonat yang larut dalam asam asetat.
Analisis selanjutnya adalah untuk ion fosfat. Reaksi yang pertama, sampel larutan natrium fosfat ditambahkan barium nitrat, maka akan terjadi endapan putih barium fosfat. Reaksi yang kedua, sampel larutan natrium fosfat ditambahkan besi 3 klorida akan terjadi endapan putih kekuningan dari ferrifosfat. Reaksi selanjutnya adalah sampel larutan natrium fosfat ditambahkan dengan perak nitrat lalu dipanaskan, terjadi endapan kuning perak fosfat yang larut dalam asam nitrat dan amonia. Hasil larutan setelah dipanaskan akan ditambahkan dengan asam nitrat. Sampel selanjutnya adalah anion tiosulfat. Reaksi yang pertama, larutan natrium tiosulfat ditambahkan dengan asam sulfat encer, maka akan timbul gas yang berbau merangsang dan endapan sulfur.
Reaksi selanjutnya, larutan sampel natrium tiosulfat ditambahkan dengan perak nitrat, terjadi endapan putih yang akan segera berubah menjadi kuning coklat dan akhirnya hitam karena terbentuknya perak sulfida. Reaksi selanjutnya, larutan sampel natrium tiosulfat ditambahkan dengan kupri sulfat akan terjadi reduksi kupri sulfat menjadi garam kupro dan natrium tetrationat. Garam kupro ini kemudian akan bereaksi dengan Na-tiosulfat lagi menjadi kupro-tiosulfat. Analisis selanjutnya adalah untuk sampel nitrat. Percobaan yang pertama, larutan sampel natrium nitrat ditambahkan dengan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan akan timbul gas yang berwarna coklat, tapi gas ini tidak untuk dihirup. Setelah larutan sampel ditambahkan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan sebentar dan didinginkan, ditambahkan larutan ferrosulfat jenuh melalui dinding tabung sehingga akan membentuk lapisan di atasnya, dan akan terjadi cincin coklat. Selanjutnya adalah analisis untuk sampel sulfat. Reaksi yang pertama adalah larutan sampel natrium sulfat ditambahkan dengan barium klorida akan terjadi endapan putih barium sulfat yang tidak larut dalam asam nitrat atau asam klorida pekat. Terlihat bahwa endapan putih barium sulfat tetap tidak larut setelah penambahan asam nitrat atau asam klorida pekat. Reaksi kedua, larutan sampel natrium sulfat ditambahkan PP asetat akan terjadi endapan putih timbal sulfat. Endapan tersebut larut dalam asam sulfat pekat atau amonium asetat.
Sebagian endapan putih timbal sulfat terlarut dengan pemberian asam sulfat pekat. Sampel selanjutnya adalah boraks. Reaksi yang pertama, larutan sampel ditambahkan perak nitrat, akan terjadi endapan putih dari perak metaborat. Pada pemanasan akan terjadi endapan Ag2O yang berwarna hitam. Jika larutan dipanaskan, maka endapan akan berubah menjadi hitam. Reaksi yang kedua adalah larutan sampel ditambahkan dengan barium klorida jenuh akan terjadi endapan putih metaborat. Reaksi yang ketiga, larutan sampel ditambahkan asam sulfat pekat dan alkohol atau metanol. Jika dibakar akan memberikan nyala hijau. Pada cawan porselen ini sudah ditambahkan asam sulfat pekat dan juga metanol pada larutan sampel. Pemeriksaan selanjutnya adalah untuk sampel anion campuran. Dalam sampel ini tidak diketahui berisi anion apakah larutan ini. Yang pertama, dilakukan penambahan asam sulfat encer pada larutan sampel anion campuran. Pada penambahan asam sulfat encer, tidak terdapat aroma yang menyengat, merangsang, telur busuk, bau cuka, maupun yang lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa
tidak ada karbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, asetat, dan nitrit. Selanjutnya, ini adalah larutan sampel anion campuran yang sudah ditambahkan dengan H2SO4 pekat di lemari asam. Hasilnya menunjukkan warna yang kecoklatan. Karena larutan ini berwarna coklat dan memiliki bau yang merangsang, maka dicurigai larutan ini mengandung bromida. Untuk itu, dilakukan pengetesan pada lakmus berwarna biru. Lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya zat dalam anion campuran ini salah satunya adalah bromida. Selanjutnya, dilakukan analisis lanjutan untuk menebak anion dalam larutan. Yang pertama adalah mempersiapkan larutan anionnya. Pada anion sampel campuran ditambahkan Na2CO3 jenuh. Kemudian larutan ini akan dididihkan. Setelah larutan dididihkan, maka endapan disaring dan dicuci dengan air. Tapisan dikumpulkan, endapan dibuang. Tapisan ini disebut Na2CO3. Inilah hasil dari larutan L atau larutan Na2CO3. Kemudian yang pertama dilakukan adalah pengujian untuk sulfat, yaitu dengan cara larutan ini ditambahkan HCl encer hingga asam, kemudian ditambahkan 1 ml BaCl2. Jika terdapat endapan putih PaSO4, maka menunjukkan adanya sulfat.
Adanya endapan putih menunjukkan adanya sulfat. Yang kedua adalah dilakukan uji untuk reduktor, yaitu sampel larutan L diasamkan dengan H2SO4 encer, kemudian ditambahkan 0, mili H2SO4 lagi. Setelah itu ditambahkan 1 tetes KMNO4. Jika warna ungu hilang, maka menunjukkan adanya sulfit, tiosulfat, sulfit, nitrit, bromid, dan iodid atau arsenid. Jika warna itu hilang pada pemanasan, maka ada oksalat. Warna ungu hilang, maka larutan sampel ini menunjukkan adanya sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, bromid, iodid atau arsenid. Selanjutnya adalah uji untuk oksidator. Pada larutan sampel, jika ditambahkan HCl pekat dan 1 mili larutan jenuh MnCl2 dan larutan tersebut menjadi coklat atau hitam, maka menunjukkan adanya nitrat, nitrit, klorat, kromat, ferricyanida, bromat, iodat, atau permanganat. Setelah ditambahkan larutan HCl pekat pada lemari asam, larutan ini akan ditambahkan MnCl2 jenuh. Larutan tidak berubah menjadi coklat atau hitam, jadi tidak ada nitrat, nitrit, klorat, kromat, ferricyanida, bromat, iodat, dan permanganat. Selanjutnya dilakukan analisis untuk uji larutan perak nitrat. Pada larutan sampel ini telah ditambahkan HNO3 pekat sebesar 1/10 volume larutan. Kemudian akan ditambahkan larutan perak nitrat dan diaduk hingga tidak terbentuk endapan lagi. Larutan ini kemudian akan dididihkan dan disaring. Larutan sudah dididihkan, kemudian akan disaring.
Endapan ini kemudian dicuci dengan HNO3 encer. Selanjutnya akan dilihat apakah endapan tersebut berwarna putih, kuning, atau kuning muda. Setelah dicuci, terlihat bahwa ternyata endapan ini berwarna kuning. Hal ini dapat menunjukkan bahwa endapan ini mengandung AgI. Dari hasil beberapa uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa larutan sampel campuran anion yang tidak diketahui ini mengandung iodida, tiosulfat, dan juga sulfat. Untuk itu, dilakukan reaksi penegasan. Berikut ini adalah hasil dari uji penegasan pada masing-masing anion yang dicurigai. Pada uji penegasan sulfat, dinyatakan bahwa hasilnya negatif tidak mengandung sulfat karena seharusnya terjadi endapan putih barium sulfat yang tidak larut dalam asam nitrat atau asam klorida pekat. Pada uji penegasan tiosianat, dinyatakan positif mengandung tiosianat karena setelah ditambahkan besi 3 klorida, terjadi warna merah darah dari ferrirodamida. Pada uji penegasan iodida, dinyatakan positif karena setelah ditambahkan asam sulfat pekat kemudian ditambahkan kloroform, terjadi perubahan warna pada lapisan kloroform. Sehingga dapat dinyatakan bahwa anon sampel dari anion mengandung iodida dan juga tiosianat.